tentang pengertian organisasi sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi sosial. Menurut Dirjo Sisworo mendefinisikan bahwasanya organisasi sosial sebagai suatu wadah pergaulan kelompok yang disusun secara jelas antara para petugas dan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian menurut Winardi, organisasi sosial yaitu organisasi-organisasi yang memenuhi kebutuhan sosial orang-orang untuk mencapai kontak dengan orang lain. Kebutuhan akan identifikasi bantuan timbal balik, misalnya klub-klub untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Sukanto, Rekso Hadiprojo dan Hani Handoko mengatakan bahwa organisasi itu sebagai suatu lembaga sosial yang secara sadar dikoordinasikan dan dengan sengaja disusun, dan terdiri dari sekumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang telah ditetapkan. Kemudian mempunyai batasan-batasan yang relatif dapat diidentifikasikan dan keberadaannya mempunyai basis yang relatif permanen. Dan organisasi tersebut dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada umumnya, organisasi ditandai sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan, dan tanggung jawab. Komunikasi yang merupakan bentuk pembagian yang tidak dipolakan secara sengaja atau disusun menurut cara-cara tradisional. Perencanaan yang sengaja dibuat untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mengawasi pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Pusat kekuasaan tersebut secara kontinu harus mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu penggantian tenaga. Dalam hal ini, tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan dapat diganti oleh tenaga lain. Jadi, organisasi didefinisikan sebagai susunan atau kesatuan dari berbagai bagian orang dan lain-lain sehingga menjadi kesatuan yang teratur. Sedangkan sosial didefinisikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya organisasi sosial merupakan kesatuan sosial dari berbagai orang sehingga menjadi kesatuan yang teratur. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, NIM T 2018-3097. Di sini saya pemateri yang kedua akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam organisasi sosial. Secara garis besar, organisasi sosial dibagi menjadi dua macam. Yang pertama organisasi formal dan yang kedua organisasi informal. Yang pertama organisasi formal atau organisasi yang biasa disebut sebagai organisasi resmi, merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang atau masyarakat yang memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya.
Yang kedua, organisasi informal. Keanggotaan pada organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Selain itu, organisasi juga dibedakan menjadi organisasi primer dan organisasi sekunder. Yang pertama, organisasi primer. Organisasi semacam ini menuntut keterlibatan secara lengkap pribadi dan emosional anggotanya. Mereka berlandaskan ekspektasi, timbal balik, dan bukan pada kewajiban yang dirumuskan dengan eksak. Contohnya dari organisasi semacam ini yaitu keluarga-keluarga tertentu. Yang kedua, organisasi sekunder. Organisasi sekunder memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Organisasi seperti ini tidak bertujuan memberikan kepuasan batiniah, tapi mereka memiliki anggota karena dapat menyediakan alat-alat berupa gaji ataupun imbalan kepada anggotanya. Sebagai contoh dari organisasi primer ini yaitu kontrak kerja antara majikan dengan karyawan atau dengan calon karyawannya, di mana harus setuju mengenai seberapa besar pembayaran gaji yang karyawan terima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daizanul Mukhtar, NIM P 2018-3108. Di sini saya akan menjelaskan poin yang C, yaitu fungsi dan ciri-ciri dari struktur sosial. Yang pertama, fungsi dari struktur sosial yaitu untuk mengetahui batas-batas tertentu dalam melakukan segala aktivitas dalam hidupnya, memberikan pengawasan terhadap segala aktivitas individu ataupun kelompok tertentu. Jadi fungsi struktur yang pertama yaitu untuk mengetahui batasan-batasan dari seorang tersebut. Seandainya jika seorang menjadi seorang manajer, maka dia harus mengetahui apa fungsi-fungsi dari manajer tersebut dan batas-batas dari seorang manajer. Dan juga dia kalau seandainya menjadi staf, maka dia harus tahu apa fungsi dari seorang staf dan batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh staf tersebut. Dalam teori cybernetik tentang General System of Action, dijelaskan bahwa suatu masyarakat akan dapat dianalisis dari sudut syarat-syarat fungsionalnya. Yang pertama, fungsi mempertahankan pola. Fungsi mempertahankan pola di sini yaitu untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip dari masyarakat tersebut, dari orang atau masyarakat tersebut. Jadi mereka itu bisa mempertahankan prinsipnya. Kalau orang Jawa prinsipnya apa, kalau orang Madura prinsipnya apa, kalau seandainya pemimpin itu memiliki prinsip apa, kalau seandainya bawah itu memiliki prinsip tersendiri-sendiri. Yang kedua itu fungsi integritas, jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusinya pada organisasi dan peranannya dalam keseluruhan sistem. Lalu fungsi integrasi yaitu mengetahui fungsi keberadaannya. Yang ketiga yaitu fungsi pencapaian. Hal ini menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sistem aksi kepribadian. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi masyarakat, mobilitas warga untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang lainnya itu fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi di sini berfungsi untuk melakukan hubungan antara masyarakat di dalam sebuah sistem tersebut. Jadi mereka itu mampu beradaptasi dengan lingkungan, baik itu lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Yang adapun
Fungsi struktur sosial yang lain diantaranya yaitu fungsi identitas, yang kedua fungsi kontrol, dan yang ketiga fungsi pembelajaran. Ini hampir sama dengan yang di atas. Terus yang kedua yaitu ciri-ciri struktur sosial. Ciri-ciri struktur sosial diantaranya yaitu muncul pada kelompok masyarakat. Nah, jadi ciri-ciri dari struktur sosial akan muncul pada kelompok sebuah masyarakat, yang mana di dalam sebuah kelompok pasti akan ada ciri-ciri atau struktur yang menjadikan mereka itu menjadi sebuah kelompok. Yang kedua yaitu berkaitan erat dengan kebudayaan. Nah, jadi seandainya seperti di Indonesia ini kan ada beberapa agama. Kalau seandainya Islam, pasti mereka itu akan memegang teguh kebudayaan Islam. Kalau seandainya di daerahnya itu kebanyakan Hindu, maka mereka akan memegang teguh kebudayaan Hindu. Maka di situ akan terbentuk adanya sebuah kelompok atau ciri-ciri dari struktur sosial. Selanjutnya yaitu hal-hal yang memengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama yaitu keadaan geografis. Kondisi geografis terdiri dari pulau-pulau yang terpisah. Masyarakatnya kemungkinan mengembangkan bahasa, perilaku, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Jadi yang memengaruhi struktur sosial masyarakat yaitu yang pertama geografis, yaitu tempat tinggal mereka. Kalau mereka tinggal di Jawa, pasti mereka akan nyaman di Jawa. Kalau mereka di Sumatera, pasti mereka akan nyaman di Sumatera. Dan mereka pasti akan mengetahui watak-watak dari daerah-daerah tersebut dan bahasa-bahasa mereka sendiri. Yang selanjutnya itu mata pencaharian. Masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian yang beragam, antara lain sebagai petani, nelayan, ataupun sektor industri. Jadi mereka akan mengetahui struktur sosial dari di situ. Kalau seandainya dia seorang petani, maka mereka akan tahu pola apa yang akan dilakukan oleh petani. Kalau seandainya dia nelayan, maka dia akan mengetahui fungsi dari nelayan. Yang lainnya itu pembangunan dapat memengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia. Misalnya pembangunan yang tidak merata antara daerah dapat menciptakan kelompok masyarakat kaya dan miskin. Misalnya kalau saya di Jakarta, maka pembangunannya itu sudah maksimal. Jadi kalau seandainya untuk melakukan apapun itu bisa, seperti kalau kendaraan itu enak jalannya, terus jalan-jalannya itu enak, proses pengiriman itu lancar. Beda dengan yang ada di pelosok-pelosok seperti Papua, Sumatera, yang daerahnya masih pelosok, itu pasti akan kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya atau organisasinya. Yang misalnya itu dapat berubah dan berkembang. Nah, masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan individu. Mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Karenanya struktur yang dibentuk oleh mereka pun bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dalam diri seseorang itu dia itu bisa berkembang dan juga bisa tidak. Jadi kalau seandainya seorang itu bisa berkembang, maka dia bisa naik tingkat. Nah, itu menjadi naik tingkat menjadi dalam struktural ataupun dalam fungsionalnya sendiri. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.